untuk mengawali kegiatan supaya lebih dapat ridho Allah dan bisa bermanfaat lebih besar. Monggo berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kami persilahkan. Bismillah. Amin. Eh, monggo silakan yang mau membantu membacakan soal 1 sampai 5. Halo, ada yang bisa membantu membacakan? Saya ya Pak. Oke, monggo silakan. Nomor 1. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT atau guru tidak tetap yang terwadahi PGRI. Melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Kalau menurut kunci jawaban yang ada di situ adalah yang C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Oke, kira-kira ini clue-nya apa, Bu? Bapak semuanya. Kalau menurut saya di sini di situ kan teman-teman komunitas GTT kan sedang katakanlah berjuang begitu Pak Nggih. Oke. Nah, jika ada seseorang yang berjuang ya ada baiknya kita menaruh simpati. Di situ ada kata menaruh simpati, berarti kan kita mendukung perjuangan mereka seperti itu. Tidak harus memberikan kontribusi, ini tidak harus memberikan kontribusi karena ini kita secara otomatis melawan negara ya. Iya. Kita berkontribusi secara langsung, apalagi uang berarti kita ikut juga melawan negara secara tidak langsung ya. Oke. Ada yang bisa memberikan masukan lagi? Ini juga terwadahi PGRI. Ini juga wadah yang legal ya untuk para guru di Indonesia. Pada wadah legalnya adalah PGRI dan sudah diakui negara. Jadi berarti ini urusannya apa ini? Kalau dalam ini menaruh simpati karena kemarin kolegial ya, dukungan kolegial, namun tetap dibatasi dengan profesionalisme guru sebagai PNS ya. Oke, kalau tidak ada yang beri masukan lagi, kita lanjut ke nomor 2. Moga Bu. Banyak ya Pak soalnya panjang. Iya. Nomor 2. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit.
Sesuai aturan datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba, teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang Anda lakukan? Kalau di situ kuncinya adalah yang D, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Kira-kira clue-nya apa ini? Menegakkan tata tertib mungkin, Pak. Tata tertib ya. Tapi juga saya melihat ini, Bu. Ya. Kalau memang bannya pecah, seharusnya kan sudah izin ke kepala sekolah gitu. Ya, apalagi kan pasti kan punya nomor guru yang piket atau bagaimana kan bisa mengabari. Iya, apalagi kalau sekarang ada WA, ada grup yang bilang ban saya pecah, nanti saya terlambat, seperti itu kan bisa ya. Iya. Oke. Intinya tadi menegakkan peraturan juga ya. Karena memang ini kalau seperti ini bisa jadi apa alasan yang dibuat-buat ya kalau seperti ini. Coba kita telah lagi yang A sampai A, B, C itu lihat. Kalau ini karena alasannya masuk akal, tidak masuk akal ya alasannya. Karena tadi seharusnya bisa izin dulu. Terus yang ke B, membuat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan tapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Oke, dua-duanya ya. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 3, Bu. Nomor 3. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau menurut kunci di situ adalah yang E, mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Kalau yang A membalas makian itu enggak. Kalau yang A kurang bagus enggak, ya, Pak, ya. negatif Iya. ini. Terus Yang B juga sama, membentaknya. sambil membentak ya, menarik orang itu sambil membentak ini ngajak gelut ini, Bu. Memberi pelajaran itu dengan Yang C membentaknya. juga sama, membentak. Juga ini sifat ini memberi pelajaran orang itu, memberi pelajaran ini sudah juga sama, mendiamkan orang itu dan segera menyingkir ini juga kalau ini terlalu pasif ya, terlalu pasif ini. Oke. Ini sikap tegas dan komunikatifnya di sini. Oke, Bu, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 4, Pak. Nomor 4, maaf. Ya. Nomor 4. Salah satu kriteria bahan pembelajaran apresiasi SD kelas rendah adalah keterbacaan dan kesesuaian. Yang dimaksud dengan kesesuaian adalah kalau di situ adalah yang C, sesuai dengan kejiwaan siswa, usia, dan lingkungan siswa. Kejiwaan siswa, usia, dan lingkungan. Ini clue-nya kesesuaian ya. Iya. Terus kalau sesuai dengan kesiapan guru ini juga nggak sesuai ya. Berarti subjeknya malah guru. Kalau yang ini sesuai dengan kurikulum yang berlaku, pastinya kalau kita ngajar wajib mengikuti kurikulum yang Sesuai ada dengan ya. kurikulum ya. Tidak mungkin menyimpang. Terus yang Menyimpang. C, sesuai dengan tingkat pengetahuan masing-masing siswa di kelas. Ini susah lagi nih kalau sesuai dengan pengetahuan masing-masing.
ya. Terus yang E sesuai dengan buku guru dan buku siswa. Berarti ini tidak ada kesempatan untuk anak melakukan Berkembang. nanti C4-nya nggak jalan ini. Oke, kita ya ini ya sudah sesuai dengan kejiwaan siswa, usia dan apa nih lingkungan siswa. Ya. Oke, nomor 5 Bu. Mungkin setelah ini bisa yang lain bisa menyiapkan diri membantu baca nomor 6 sampai 10. Nomor 5, diberikan KD 3.3, membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai dengan KD di atas adalah A. Menghitung banyak antrian untuk mencuci tangan. B. Merinci banyak kegiatan saat makan. C. Merinci tugas masing-masing anggota keluarga. D. Menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin. E. Menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam 2 hari. Oke. Kebetulan di situ kata kuncinya sudah ditebalkan Pak Ari ya. Nah, ini. Ada kata membandingkan dan benda-benda konkret. Kalau yang A menghitung antrian kan tidak ada perbandingan ya Ibu. Ini tidak ada perbandingannya tapi menghitung konkret tapi tanpa perbandingan. Merinci ini tidak membandingkan tapi merinci sendiri. Terus kalau yang E menghitung anak yang tidak masuk dalam 2 hari, berarti menotal saja ini, menambahkan saja ini. Iya. Oke. Nah, kalau yang D nanti kan bisa ketemu perbandingannya. Oh, banyaknya siswa kelas 5 sekian, kelas 6 sekian. Jadi anak bisa membandingkan. Tapi yang di E ini juga sebenarnya agak mengecoh, Bu. Iya. Menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam 2 hari. Kan berarti hari ini sama hari besok dibandingkan, kesannya seperti itu. Iya. Tapi yang kalau dilihat yang lebih hot itu yang di D. Benda-benda konkretnya itu kan kelihatan yang D. Oke, lanjut. Nomor 6, monggo yang lain bisa bergantian. Bantu. Bu Yani, mau bantu membacakan? Bu Eni Sri Lestari mau membantu? Atau bapak-bapaknya mau membantu baca? Bu Zul? Bu Zul? Boleh. Lagi makan? Bu Zul baru makan. Tidak nanti Pak. Nomor 6. Pernyataan yang paling tepat untuk tahap simbolik dari teori Brunner dalam pembelajaran IPA tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. A. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam satu ekosistem. B. Siswa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. C. Siswa berdiskusi tentang gejala-gejala biotik dalam suatu ekosistem. D. Sistem mengomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan. Mana Bu? Ada clue-nya? Clue-nya tuh harus apa? Harus tahu itu teori Brunner-nya berarti apa? Iya. Ini di bawah sudah ada 3 ya, inaktif, ikonik, sama simbolik. Ikonik, simbolik. Kalau inaktif itu benda konkret atau objek langsung di lingkungan. Ikonik itu gambaran dari objek-objek yang mewakili konsep. Terus simbolik itu abstrak. Gagasan-gagasan abstrak tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Oke, kita lihat ini, kita cek
Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem. Kalau sini inaktif, benda konkret ya. Ini pakainya benda konkret, inaktif. Terus yang di B, siswa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Ini juga inaktif ya. Sekolah. Benda inaktif itu Ya, benda benda konkret. konkret ya. Terus yang C, siswa berdiskusi tentang gejala-gejala biotik dalam ekosistem. Ini Lingkungan. kalau gejala itu bisa nampak ya, gambaran ya. Kira-kira kalau orang sakit seperti ini, bedanya ikonik sama simbolik apa ini? Simbolik itu abstrak, nggak jelas, belum ada, belum nyata lah Pak. Kalau mewakili konsep ikonik. Bedanya ikonik sama simbolik, gambaran dari objek-objek mengakui konsep. Gambaran objek mengakui konsep. Ini memahami gagasan-gagasan abstrak. Oke, ini kayaknya perlu didalami lagi nih, nanti kita bahas tentang ini ya. Apa tahapan-tahapan teori Brunner. Oke, kita lanjut ini. Kalau ini jawabannya berarti, halo? Ya, Kalau ini kita lihat siswa mengkomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan. Ini pakai simbolik. Mengkomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan. Rasa gebar-gebar. Apa ya ini ya? Tumbas ayam. Oke. Ada yang menemukan clue-nya, Bapak Ibu? Kalau kita jawab D ini clue-nya di mana? kalau di sini tahapan usianya yang bedakan Pak. Kalau inaktif tuh 0 sampai 2 tahun, ikonik tuh 2 sampai 4 tahun, dan simbolik 5 sampai 7 tahun. Inaktif 0,2 sampai 2 tahun. Coba kita ulangi Bu. Inaktif 2 dalam upaya memahami lingkungan sekitarnya. usia berapa nih Bu yang inaktif? Yang inaktif usia berapa nih Bu? Sampai 2 tahun. Berapa Bu? 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Sinyal saya kayaknya buruk ini. Putus-putus nerimanya. Kalau yang ikonik 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 ya? Tahun. Terus yang simbolik 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Oke, kita lihat sini ya. Siswa. Berarti kalau sini sudah kelihatan, tidak perlu dibandingkan lagi, Bu.
Coba saya tadi dapat materi itu oh enggak ada. Ini sementara ini ya keluarnya ya. Halo? Ya. Ya, Pak. Ya. Kita lanjut dulu ke nomor 7. Nomor 7. Soal nomor 7. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat 14. diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah A. Uji kerja, B. Uraian, C. Menjodohkan, D. Objektif pilihan Ke ganda, UKS itu. E. Benar salah. Kayaknya besok tuh tak dropping 15 dulu, nanti sisanya tetap bawa pulang. Yang satunya nanti. Yang diturunkan ke situ nanti 15, nanti yang satu tak bawa pulang. Besok yang ngirim tuh nanti nurun ke di situ 15. Nah, nanti yang satu nanti tak bawa pulang. Oke. Ya insya Allah besok sore. Start jam 3 atau jam 4 mungkin. Nggih, suwun. Nggih, suwun. Nggih. Nggih. Suwun. Nggih. Nuwun. Gimana? Menguasai dan memberi pendapat. Memberikan pendapat. Memberikan pendapat itu kan menjabarkan kembali lagi itu sesuai dengan lingkungan maka jenis sekitarnya. tes yang tepat diberikan adalah kalau uji kinerja ini keterampilan gitu. Kalau ini kan ranahnya ke kognitif ya. Ya. Ini juga menjodohkan juga tapi ini tidak ini ya. Yang Tidak ada memberikan pendapat, cuma memilih aja. Memilih saja ya. Oke. Sudah cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Naikin loh, Pak. Sudah? Ya, Bu Zul? Bu Zul, sudah? Naikin soalnya, Pak. Belum kelihatan semua, Pak, soalnya. Belum. Berarti punya saya yang lemot ini. Udah saya scroll ini. Belum bergeser. Oh, coba pelan gitu. Oh, dinaikkan lagi. Coba tak close dulu aja. Saya ulang. Oke. Sudah nampak Bu Yul? Nggih. Nomor 8. Amir adalah seorang siswa berprestasi dalam pembelajaran IPS, sehingga mendapat penghargaan atau hadiah. Dampaknya Amir lebih rajin dan lebih bersemangat belajar. Gurunya mengutamakan PAICAM. Materi pembelajaran disajikan dalam bentuk unit-unit kecil agar siswa hanya perlu memberikan suatu respon tertentu saja. Respon yang ada diberi umpan balik agar siswa segera tahu hasilnya. Pembelajaran yang dilakukan guru tersebut dilandasi oleh teori belajar. A. Humanisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Gestalt.
Di sini ada clue-nya. Guru sebagai fasilitator motivator yang menunjukkan itu mana nggih? Oh, humanisme. Humanisme itu apa? Apa yang benarnya, Pak? Humanisme itu apa? Humanisme. Apa, Pak? Humanisme. Apa itu? Humanisme. Memanusiakan manusia. Penjelasannya apa, Pak Dilip? Halo, konsepnya gimana itu humanisme? Kalau behavioristik kan tingkah laku yang diulang-ulang ya. Kalau saya cenderung ke humanisme. Humanisme itu apa? Pemahaman jenengan? Humanisme itu memanusiakan manusia. Ya. Manusia berarti di sini Oh, tidak terlalu manusia. memaksakan potensi siswa ya. Kalau dilihat dari keterangan di atas tadi tidak terlalu memaksakan potensi siswa tapi memaksimalkan ya. Kali ini kita lihat dalam bentuk kecil-kecil agar perlu memberikan suatu respon tertentu saja, jadi tidak perlu memaksakan siswa untuk berlebihan mungkin. Terus respon yang diberikan umpan balik agar siswa segera tahu hasilnya. Oke, bisa disepakati ya. Kalau bisa kita lanjut ke nomor 9. Oke, Bun. Oh, Bu Jul? Sudah naik kan ini? Belum, Mbak. Aduh. Wah, lemot banget kan inter saya ini. Belum naik. Coba saya. Sudah kah? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Apa Belum saya naik. coba yang baca, Pak? Karena saya sudah ngeprint. Oh. Ya, monggo, Bu. Oke. Kompetensi dasar atau KD nomor 9, nggih. Iya, 9. Kompetensi dasar atau KD pada tema pembelajaran indahnya keberagaman, yaitu memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Masuknya C2. Guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dari C2 memahami ke C6 menciptakan. Maka rumusan indikatornya yaitu, kalau di jawaban ini, jawabannya E, menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Ini kenapa C? Coba kita lihat, kalau menampilkan itu berarti ke C6 ya. Ya, menampilkan hasil kreasi. Berarti C6 gitu. Apa itu yang C6 tuh? Terus yang mencipta ya. Terus yang D mengelompokkan itu masuknya C4 ya. Mengelompokkan ini maksudnya C4 nggak usah. Terus mempraktikkan itu C4 itu apa ini? Mempraktikkan itu.
Kalau yang ini yang mendiskusikan itu setahu saya kayaknya C4. Kalau menuliskan ini menganalisis ini. Oh ini kita ini ya fokusnya ke mencipta ini ya. Mencipta. Kalau ini menuliskan tidak kegiatan mencipta ya. Terus yang mendiskusikan tidak mempraktikkan ini bukan. Oke, clue-nya ini dia ya, di C6 mencipta, dan ini menampilkan juga masuk dalam C6. Oke, kita sepakati ini ya clue-nya ya, ke C6 mencipta, ini terkoneksinya pada kata menampilkan hasil kreasi ini. Ya lebih ke hasil kreasi tarik itu Pak mungkin kata kuncinya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10. Pak Budi menyusun indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan perambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah A. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Itu Pak Ari. Pak Budi menjelaskan perambatan bunyi. Terus ini melihat rumusan tujuan ya. Nah, tujuan ini harus memperhatikan ABCD. ABCD itu apa kemarin ya? A. Audience. B. Behavior. Audience. Behavior. Terus C-nya Kondisi. D. Degree. Nah, kita lihat aja audiensnya. Siswa sudah ada. Ini yang di sini ini yang dijelaskan, menjelaskan perambatan bunyi ya, melakukan percobaan. Oke, audien semuanya sudah ada semuanya ya. Terus behavior, kebiasaan, menjelaskan ya. Perilaku. Ya. Menjelaskan perambatan bunyi. Nah, ini yang terkoneksi perambatan sumber bunyi. Kalau ini perambatan bunyi. Terus yang terakhir ini ada degree-nya. Degree-nya ini ada benar. Yang di B tidak ada degree-nya. C tidak ada degree. Yang D ada degree-nya. D ada ya. Tapi ada. Yang E ini cuma ada audience, behavior-nya ada, condition-nya, behavior-nya, apa ini? Oh, behavior-nya tidak ada yang E ya. Yang E tidak ada behavior-nya ya. Pak. Yang E tidak ada behavior-nya, yang D ada. Oke. Jadi kita ke A ya, sudah Izin dulu Pak, keluar ya. Karena yang di apa?
Di A ini di E ini mendekati benar tapi tidak ada behaviornya. Terus ini tidak ada modifikasi penambahan bunyi melalui benda. Oh, kalau yang D ini benda padat, benda cair ya, Dan. Oh, ini penambahan bunyi juga sama dengan benar. Ini agak ambigu ini kalau saya. Yang di A sama di D ini. Ada yang bisa berikan masukan lagi? Kalau yang di A itu setelah dilakukan percobaan. Kalau ini nggak ada, siswa langsung menjelaskan perambatan bunyi aja, Pak. Kalau yang di D ini cuma langsung membandingkan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 masih saya, Pak. Monggo, enggak apa-apa, dilanjut, Bu. Oke. 15, Bu. Oke, dalam rencana pembelajaran atau RPP yang disusun guru, tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk memahamkan konsep dengan mengajak berdiskusi dan memperhatikan gambar letak wilayah Indonesia. Materi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar. B. Letak astronomi Indonesia. C. Letak Indonesia di antara wilayah-wilayah sekitar. D. Menggambarkan letak wilayah Indonesia. E. Hubungan wilayah Indonesia dengan wilayah negara sekitar. Kalau di sini jawabannya yang A, nggih, Pak. Oke. Clue-nya mana, Bu? Halo? Ini clue-nya gimana? Maaf. Kira-kira clue-nya mana ini? Materi yang tepat untuk kegiatan belajar tersebut adalah memperlihatkan gambar letak wilayah Indonesia, memahamkan konsep. Ini PSG. Ini gambar letak Indonesia, berarti gambar letak wilayah Indonesia berarti ini pada peta. Kalau yang B kayaknya enggak nyambung ya. Kalau B itu ke benda langit ya, astronomis ya. Terus yang C letak Indonesia di antara wilayah sekitar, menggambarkan letak Indonesia, hubungan Indonesia dengan negara lain. Ada yang menemukan clue-nya? Bapak Ibu? Pak Ari. Ya. Itu mungkin clue-nya itu di situ kan ada mengajak berdiskusi. Yeah. Itu mungkin jawabannya yang A itu di situ kan ada perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara sekitar. Mungkin itu ya, Pak. Di kata perbandingan ini ya? Iya. Oke. Juga kalau kita lihat luas perbandingan mungkin bisa melebar ke letaknya dan gambaran. Kalau yang Kalau yang D ini SBDP ya, menggambar letak wilayah Indonesia gitu. Oke, bisa ditemukan ini clue utamanya dari kata perbandingan. Kalau ada berhubungan dengan diskusi. Oke, lanjut ke nomor 12. Oke. Nomor 12. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu pembuktian luas permukaan bola. Kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas. Strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif yaitu kerjasama kelompok, B. Inquiry yaitu penemuan, C. Problem solving yaitu penyelesaian masalah, D. Discovery yaitu pembuktian, dan E. Konseptual yaitu keterkaitan dengan lingkungan.
Oke, kita lihat pembuktian luas Pembuktian permukaan luas bola. bola. Ini membuktikan. Pembuktian. Oh iya, berarti ya pembuktian gitu Pak itunya. Cluenya pembuktian langsung di situ kan ada apa? Strategi pembelajaran yang langsung pembuktian. Iya. Terus kalau inquiry itu penemuan. Nah, kadang ini saya itu bingung antara bedakan antara inquiry sama discovery. Kalau PBL menemukan dengan penelitian. Kalau ini pembuktian, oke. Kontekstual keterkaitan dengan lingkungan. Oke, sudah ketemu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Ari, kalau menurut saya itu kalau discovery itu proses-prosesnya, proses mencari pembuktiannya. Tapi kalau inquiry itu prosesnya, kalau discovery itu penekanannya pada penemuannya, pembuktiannya. Oke. Oke, saya masuk. Oke. Oke, yang lain juga memahami. Oke, lanjut ke nomor 13. 13. Jika guru ingin mengajarkan konsep yang menunjukkan proses perhitungan dan cara perolehan debit air, maka penggunaan media yang paling tepat adalah A. Media grafis, B. Modul pembelajaran, C. Media CD audio, C. Media video pembelajaran, E. Media gambar berseri. Di situ jawabannya yang D. Media video pembelajaran. Karena ini mengajarkan konsep ke apa? Lebih ke benda yang nyata dulu ya kalau kita ya. Kalau media grafis kan berarti tidak ada benda yang dilihat nyata. Modul pembelajaran. CD tidak ada gambarnya. Media gambar berseri. Oke. Lebih jelasnya lebih mantapnya pakai video ya. Lebih mantap ini pakai video. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Oke. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk A. Menekankan hasil dan kemajuan belajar siswa, B. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar, C. Menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa, D. Memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu, E. Menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Di sini jawabannya yang B, memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Oke. Flow-nya gimana ya? Formatif ya? Evaluasi formatif. Ini kadang kita tidak memahami formatif, sumatif itu bedanya apa. Kalau yang ini formatif itu berarti ulangan harian ya? Ini Bapak Ibu. Halo? Kalau di keterangannya itu 1 RPP selesai, berarti setiap selesai pembelajaran begitu Pak? Nah, berarti kan ini ulangan harian ya? Bukan ulangan yang apa?
kumpulan yang dari akhir tema nggih, kalau kita bahasanya ulangan per pembelajaran nggih, bukan ulangan subtema Kalau atau ulangan harian itu bukannya 1 KD nggih Pak, selesai Oh, baru iya, iya. ulangan. Kalau 1 RPP kan belum menyelesaikan 1 KD nggih. Bisa jadi. Nggih. Hmm. Jadi belum tentu nggih. Formatif itu belum tentu. Jadi terapannya setelah formatif ke sumatif ya. Kalau sumatif biasanya akhir KD bisa seperti itu ya. Halo? Nggih, kalau sumatif itu bisa beberapa KD kata. Ini contohnya kan ulangan semesteran itu kan semua KD 1 semester nggih. Iya. Oke, kita fokus lagi. Ini formatif, memperbaiki dan meningkatkan proses. Oke, ini untuk bahan evaluasi progres ya. Kalau yang apa ke tahap prosesnya, kalau sumatif ini sepertinya untuk menentukan hasil dan kemajuan kayak ini ke nilai PTS sama PAS gitu. Akhir semester sama ini ya, tengah semester sama akhir semester gitu. Kalau ini fokusnya sumatif bisa terbaca. Terus evaluasi diagnostis itu apa? Ditujukanlah menelaah kelemahan siswa. Terus yang evaluasi selektif dengan kriteria program kegiatan tertentu. Oke, kita fokus ini aja yang ke formatif dan sumatifnya itu tadi. Kalau formatif bisa per RPP, kalau yang sumatif itu pada tengah dan akhir semester. Oke, kita bisa ketemu. Ini intinya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kalau yang sumatif itu menentukan hasil kemajuannya. Oke, kita lanjut Bu ke nomor 15 ya. 15. Nggih. Pada silabus. Oke, saya ini terakhir nggih nomor 15. Yang 16 sampai 20 yang lain mau. Oke. Pada silabus terdapat materi tentang 1. Teori-teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. 3. Bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha. Kegiatan pembelajaran yang akan dirancang oleh guru menggunakan pendekatan saintifik. Berikut yang merupakan contoh kegiatan menalar adalah A. Membuat ringkasan dari hasil pengamatan outing di Candi Borobudur. B. Diskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. C. Mengumpulkan informasi terkait dengan pertanyaan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha melalui bacaan, internet, pengamatan terhadap sumber-sumber sejarah yang ada di museum dan atau peninggalan-peninggalan yang ada di lingkungan terdekat. D. Menganalisis informasi dan data-data yang didapat baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. E. Hasil analisis kemudian dilaporkan dalam bentuk tertulis tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Di situ jawabannya yang D. Cluenya mana ya? Kegiatan menalar. Pendekatan saintifik. Menganalisa. Saintifik itu apa? 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Kita lihat ya, menganalisa informasi data yang didapat baik dari bacaan maupun sumber terkait mendapatkan kesimpulan tentang. Kalau membuat ringkasan hasil dari pengamatan berarti tidak ada
menalar mencobanya nggih. Tidak ada mencoba, tidak ada mengkomunikasikannya. Berdiskusi melakukan klarifikasi tentang komunikasinya ada ini. Tapi tidak ada mengamatinya ini. Mengumpulkan. Ini gimana nih clue-nya ini? Kalau yang ada hubungannya dengan 5M-nya ini. Ada yang menemukan 5M-nya? Oke, Bapak Ibu ada yang menemukan 5M-nya? Scientific, membuat ringkasan hasil pengamatan, mengamati. Oke, ada yang menemukan? Pak Ari di situ kan menggunakan pendekatan saintifik, tapi contoh yang diminta hanya yang kegiatan menawar saja ya? Oh gitu ya. Nggih. Oke, ini clue-nya ya, menalar paling utama ya. Berarti menalar itu kita minta menganalisa ya. Data. Oke, sudah klik semua? Nggih, sepertinya yang menawarkan menganalisa ya. Nggih. Kalau Berarti yang kata mengumpul, kuncinya. yang maaf, kita salah satu membuat ringkasan. Membuat ringkasan itu tidak ada ya di situ ya. Kalau berdiskusi itu mengkomunikasikan ya bisa ya. Atau menanya, kalau diskusi itu bisa menanya atau mengkomunikasikan itu mengumpulkan data ke menanya, terus hasil analisis itu berarti nalarnya. Hasil analisis bukan mengkomunikasikan ya. Oke, bisa diterima ya. Nggih, Pak Ari. Kita lanjut ke nomor 16. Mungkin bisa dibantu yang lain bacakan. Monggo, yang lainnya bisa bantu membacakan. Oke, kalau tidak saya bantu bacakan dulu. Indikator yang tertulis pada RPP adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman sosial budaya. Pertanyaan yang tepat diajukan oleh guru untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Menceritakan pengalamanmu tentang pengalamanmu terkait dengan keberagaman sosial di masyarakat. B. Tuliskan hasil wawancaramu tentang macam-macam pekerjaan dalam bentuk mind mapping. C. Tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat tinggalmu. D. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan keberagaman di masyarakat. E. Apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial. Oke, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi bentuk keragaman sosial. Kalau kita menceritakan berarti ini mengkomunikasikan ya, menceritakan kembali ya. Ya, itu kan menceritakan pengalamanmu, kan menceritakan kembali mungkin. Oke, tuliskan hasil wawancaramu tentang macam-macam
Ini berarti melaporkan ya, membuat laporan ya, ini apa nih? Jadi tidak perlu sudah selesai nih membuat laporan, tinggal membuat laporan untuk mind mapping. Terus menuliskan macam-macam pekerjaan. Ini berarti kita mengelompokkan ya, nanti di data terus dikelompokkan ya. Terus yang D, bagaimana sikap kita, ini menanyakan sikap kita pada keraguan. Ini tidak diminta untuk mengidentifikasi, tapi menyikapi ya. Terus yang E, apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial. Ini ditanyakan pendapat kita, bukan kita diminta untuk mencari data identifikasinya. Oke, ini di keterangan bawahnya, mengidentifikasi yaitu mencari, meneliti, menemukan, mengumpulkan, mendaftarkan, mencatat informasi. Oke, ini masuk ya. Kita diminta untuk mengumpulkan data yang tadi, menulis macam-macam pekerjaan. Kita menemukan, mengumpulkan, terus mendaftarnya ya, dan dicatat jadi sebuah informasi. Oke, kita lanjut ke nomor 17 ya. Moga Pak Wisi, Bu Wisi, maaf. Sebentar Pak, coba lihat nomor 16 sebentar Pak. Di situ kan ada pertanyaan yang tepat diajukan oleh guru untuk mencapai indikator tersebut itu Pak. Oh iya, pertanyaan. Itu mungkin kalau menurut saya itu yang di situ kan ada pertanyaan yang tepat. Mungkin bagaimana yang lain? Pertanyaan ini kok saya enggak tadi di sini. Oh iya, ini kita tadi terjebaknya di sini ya. Pertanyaan. Jadi apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial? Mencari, meneliti, menemukan, dan mencatat informasi. Bisa masuk juga ya. Oke, yang lain gimana pendapatnya? Ini kuncinya pertanyaan. Ada yang punya pendapat? Kalau yang E apakah sudah termasuk mengidentifikasi, Pak Ari? Apa yang? Nah, ini kan yang kita diskusikan ini, apakah kita pakai clue yang mengidentifikasi ataukah clue-nya pertanyaan yang tepat diajukan oleh guru untuk mencapai indikator tersebut. Jadi kalau kita fokusnya ke pertanyaan seperti yang sampai Bu Wiji tadi, berarti kita mencari pertanyaan yang tepat. Tapi kalau kita mencari dari mengidentifikasinya, yang ke C ini, nah C sama E ini. Kalau clue-nya dari Pak Marno dulu kan intinya kita lihat ke statement pertanyaan dulu Bu, statement soalnya dulu, jangan apa yang di depannya. Karena yang di depan itu kadang jauh mengecoh. Jadi walaupun sepanjang apapun narasi depannya, kita yang paling fokusnya adalah ke soal utamanya ini. Pertanyaan yang tepat diajukan oleh guru untuk mencapai indikator tersebut adalah, nah ini kalau nanti jadinya pernyataan beda lagi nih. Gimana? Pak Jamal ada masukan nggak? Kalau menurut saya itu benar Pak Ari, yang dimaksud itu mengidentifikasi ya. Dari semua pilihan ini
yang paling mendekati itu sebenarnya kalau tidak AC itu. Menurut saya. Gimana Pak Ari? Kalau ini kata pertanyaan tidak jadi clue Itu utamanya, kan Pak. hanya bukan. Kalau menurut saya clue-nya itu yang mengidentifikasi itu. Pertanyaan ini sifatnya gimana ya? Hanya untuk memperjelas dari ini, mengidentifikasi ini. Menurut saya clue-nya ini mengidentifikasi itu dari RPP-nya itu. Kalau menurut saya hanya sekedar saran saja. Mungkin yang lain ada masukan? Ini menurut saya juga ambigu ini, Pak. Apakah kita lebih ke titik berat identifikasi atau ke pertanyaan? Oke, kalau ndak ada, ini saya warnai dulu semuanya. Kayaknya juga ambigu banget ini. Saya juga nggak terlalu yakin. Karena di sini antara apa? Memang jawaban ini yang C ini kalau diikutkan mengikuti identifikasi, oke masuk. Tapi kalau mengikuti pertanyaan, sepertinya memang di Ya, E. kalau pertanyaan itu hanya E saja, Pak. Kalau menurut saya gini, Pak, kalau ini jadi katanya pernyataan, bukan pertanyaan ya. Pernyataan yang tepat diajukan guru untuk mencapai indikator tersebut adalah tuliskan kan gitu. Ya, apa kayak kalimat perintah ya. Ya, kalau tuliskan perintah. Tapi kalau merujuk ke pertanyaan saja, ya benar yang E kalau rujukannya ke pertanyaan. Karena dari semua ini, yang pertanyaan itu hanya satu. Kalau dilihat Tuliskan itu kan perintah semua, ceritakan juga. Yang D juga pertanyaan, tapi ya monggo Bu Weni. Kalau menurut saya ya Pak, ini kan juga ada mengidentifikasikan. Kalau yang E, apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial, ini hanya menjelaskan tentang keberagaman sosial saja. Jadi tidak mengidentifikasikan berbagai bentuk. Kalau saya loh, kalau saya seperti itu. Kalau jenengan pilihannya kemana Bu? Tetap yang C, tuliskan macam-macam pekerjaan itu. Oke, ini agak menguatkan pendapatnya Pak Jamal itu. Kan saya ikut-ikutan saja Pak Ari. Kalau saya loh Pak, tidak tahu ya. Kalau yang lain. Coba Bu Adriani itu yang lebih pandai itu Bu Adriani. Oh Bu Adriani. Iya Pak Jamal. Kalau saya sih ya sependapat dengan Pak Jamal tadi ya. Kalau saya menurut saya yang E itu kan cuma ya keberagaman sosial, tidak ada mengidentifikasi keberagaman sosial tersebut. Kalau yang C itu kan tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkunganmu. Berarti kan itu udah mengidentifikasi keberagaman sosialnya. Iya. Itu menurut saya sih Pak Aris, pendapat dengan Bu Eni dan Pak Jamal tadi. Berarti ini kata ini menjebak banget ya. Kan indikatornya mengidentifikasi. Iya. Ini seharusnya pernyataan ini bukan pertanyaan ini. Jadi membuat kita linglung di sini. Oke. Gimana Bu Wiji? Lanjut. Oke, lanjut. Cukup ya yang ke nomor 11 sekarang. Peserta didik diminta oleh guru untuk membaca artikel tentang populasi hewan langka yang semakin sedikit. Kemudian mencari data jumlah populasi 5 tahun terakhir dan hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk diagram. Kegiatan tersebut untuk mengembangkan kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spesial, D.
D. Verbal linguistik, E. Logik matematik. Yang mana ini? Kuncinya naturalis, membaca lingkungan. Ini kuncinya di mana? Data jumlah divisualisasikan dalam bentuk diagram. Diagram ya. Oke. Oh, ini ya sudah jelas ya yang di C, karena ini visual spasial atau gambar. Kalau linguistik itu bahasa, matematik itu angka rumus, kinestetik gerak. Kalau A membaca lingkungan, karena ini tanyakan adalah diagram ya. Jadi sudah pas ya. Oke, ada yang mau menyatakan pendapatnya atau menemukan clue lagi? Oke teman-teman, ada yang ngasih pendapat? Kalau tidak berarti kita 17 sudah ya, sepakat ya, ini yang C ya, visual spasial atau gambar. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Peserta didik diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Hasil laporan dari peserta didik menjadi bahan diskusi di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru adalah ini apa nih? Perilaku moral. Mengamati perilaku moral. Oke. Ada yang menemukan clue-nya? Silahkan kalau ada yang menemukan clue-nya. Yang sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Discovery, pembuktian, eksperimen, percobaan. Heuristik, strategi di mana siswa dapat mencari dan menemukan jawaban dari masalah secara mandiri. Inquiry, belajar di mana siswa menemukan jawaban dari sebuah masalah. Inquiry, repository, penyampaian materi secara verbal. Jadi ini peserta didik diminta guru untuk mengamati perilaku sosial, perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Oke, berarti ini tidak dibekali instrumen apapun, tapi diminta untuk mengamati perilaku moral di sekitar sekolahnya. Berarti di sini siswanya diminta untuk mencari secara mandiri ya. Nah ini kuncinya ini. Mencari jawaban secara menemukan jawaban atau masalah secara mandiri. Karena guru tidak memberikan instrumen apapun. Oke, kita lanjut ke nomor 19 ya. Habis ini monggo nanti persiapan yang mau membacakan 21 sampai 25. Kita menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap, siswa pada proses pembelajaran, maka jenis penilaian yang tepat adalah mengukur aspek sikap.
Jenis penilaiannya apa ini? A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian tertulis, E. Penilaian diri. Karena ini adalah sikap, berarti ini seperti soal yang kemarin ya, ke penilaian sikap. Jelas ini. Oke. Kalau yang ada yang mau memberikan masukan mungkin? Bu Eni, Bu Weni, Bu Adriani, atau Bu Suleka, Bu Zul? Konsentrasi penuh dari tadi. Penilaian diri ya, bukan kinerja ya, karena sikap ya. Gimana Pak Jamal? Gila harus Pak. Kalau proyek kan hasil, kinerja juga itu paling mendekati E Pak. Iya. Kita lanjutkan nomor 20. Disajikan teks kasus keterbelakangan pendidikan di suatu daerah di Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai makna Kebangkitan Nasional 1908. Mendasarkan pada contoh teks kasus yang disajikan, maka pilihan penilaian yang tetap digunakan oleh guru adalah A. Pilihan ganda, B. Uraian, C. Skala penilaian atau rating scale, D. Benar salah, E. Tes lisan. Ini memprediksi alternatif tindakan. Berarti jawabannya tidak saklek ya, tidak tersetting ya. Jawabannya bisa bebas kalau proyeksi alternatif tindakan. Jadi jawabannya bisa lebih terbuka kalau pakai. Nah ini yang jawabannya terbuka. Kalau pilihan ganda itu pilihannya sudah ditentukan. Kalau skala penilaian itu seperti apa nggih? Ada yang tahu skala penilaian? Pak Jamal tahu mungkin konsep skala penilaian? Kalau skala penilaian itu nganu Pak. Penilaian itu untuk mengukur tingkat kemampuannya itu. Kalau merujuk ke soal ini nggak masuk itu Pak kalau skala. Oke, benar salah terlalu sempit ya Pak ya? Benar salah juga enggak. Ini yang mendekati ada dua itu, uraian sama tes lisan itu. Uraian sama tes lisan ini ya, tapi kalau mau membuat pilihan penilaian yang tetap ini Pak. Kalau lisan itu kan nanti pertanyaan bisa berubah-ubah ke satu anak ke anak yang lain, sambil melihat kondisi siswanya kan. Kalau uraian kan sudah satu soal untuk semua kelas bisa kan. Kalau untuk yang lisan bisa mungkin berubah-ubah. Gitu nggih? Ya, yang B. Kita sudah ini fix yang B. Moga yang lain mesti bisa bantu membacakan. Mbak Adriani mungkin? Iya Pak Ari. Salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik diminta untuk menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya dengan mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik yang cocok diterapkan adalah jawabannya tes penilaian unjuk kerja dan portofolio E.
Ini kuncinya apa Bu? Ini otentik, holistik ya. Selain itu apa ini? Menentukan simpulan yang paling tepat sesuai alasannya. Gimana Pak Jamal? Nah, kalau menurut saya sama seperti Bu Adriani itu. Kan di bawahnya juga sudah ada keterangan kalau holistik itu mencakup 3 aspek itu. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, untuk unjuk kerja dan portofolio kan juga mencakup semuanya. Unjuk kerja berarti bisa dilihat dari sikapnya, pengetahuannya berarti bagaimana bisa menyelesaikannya, lalu keterampilan juga bisa masuk semua itu. Kalau yang A enggak, kalau yang B juga enggak ini. Yang paling mendekati A itu benar Bu Adriani. Oke. Halo Pak Ari. Gimana Pak Ari? Oke, kalau verbal itu keterampilan Halo apa? Bu Yulmaida gimana? Tujuh? Ini hujan. Sudah selesai makannya Bu Yul? Fani. Oke, kita lanjut ya ke nomor 15. Kemana Pak Ari? Udah di scroll aja. Ya, 22. Orangnya nggak ada. Suaranya. Oh. Lanjut ke nomor 22. Silakan Bu. Ya, 22 perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah D. Pengasuhan dan lingkungan. Ya benar Bu Sandi. Lanjut Pak Ari. Yang D itu pasti. Oh iya. Iya. Sudah kelihatan ya. Yang punya anak pasti sudah paham ini. Oke, kita lanjut ke 23. Monggo Bu. 23. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif adalah B. Kemampuan memecahkan masalah. Kalau komunikasi itu apa? Itu memecahkan masalah, ya kan Pak Jamal? Kalau dirujukan di mana itu ada 2 sebenarnya, kemampuan memecahkan masalah sama membuat peraturan. Nah, yang ini direl ke atas sedikit coba Pak Ari 23. Karena versinya itu biasanya ada 2. Kalau tidak memecahkan masalah, membuat peraturan. Tapi cenderung kebanyakan orang itu masuknya ke kemampuan memecahkan masalah. Jadi kalau nanti di pilihan gandanya nggak ada memecahkan masalah, berarti jawabannya membuat aturan. Gitu. Makna kognitif. Oh iya Pak Jamal. Kalau interaksi ini maksudnya apa Pak? Komunikasi, interaksi ini sosial ya? Halo Pak Ari. Halo. Waduh tak mutlak ya. Kalau yang komunikasi sama interaksi ini sosial ya? Enggak itu pasti sikap, Pak. Ya? Enggak itu. Berintegrasi juga sikap ya. Oke, pastinya sudah ada ini. Oke Bu Diani bisa lanjut 24. Sudah kelihatan banget ini. Iya, 24 sebuah limas segi 4 berukuran panjang alas persegi 120 cm dan tinggi limas 100 cm. Sebuah prisma segitiga memiliki ukuran alas segitiga 120 cm, tinggi segitiga 120 cm, dan apa tuh Pak Ari ketutupan? Dan panjang tenda prisma 100 cm. Berikut pernyataan yang benar adalah pilihannya D, 3 volume bangun ruang limas sebanding dengan 2 volume bangun ruang prisma. Ini angkanya sama dengan yang tenda kemarin ya kayaknya ya? Iya, kemarin tuh. Kalau yang tenda kemarin ada gambarnya, ini dari gambarnya langsung kalimat ini. Ya, ini nggak ada gambarnya. Oke. Kalau tapi ini lebih fokus ke volume. Ini seperti yang disampaikan Pak Agung kemarin. Kalau yang kemarin saya sampaikan itu kan lebih banyak menanyakan selubungnya ya Pak, dindingnya gitu. Luas dindingnya. Ya. Jadi kalau ini coba kita lihat ini perbandingannya 1:1.
3 volume bangun ruang rumah sebanding dengan 2 volume bangun ruang prisma. Oh iya, ini ada pembuktiannya di sini nih. Ini sudah hasilnya, ini sepertiga, seper 2. Ini 100-nya sama 100-nya sudah di red. Oke, ini memang butuh keterampilan kita untuk apa Bapak Ibu, untuk menggunakan rumus ya, memanfaatkan rumus yang ada. Ini butuh keterampilan di situ. Untuk kita lihat ini volume 5 segi 4 itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kalau yang volume prisma itu luas alas kali tinggi saja. Oke, ini tidak ada setengahnya ya. Benar nggak Pak Jamal ini rumusnya ini? Aduh, kalau matematika saya blank itu, Pak. Saya iso mikir itu, Pak, kalau matematika itu. Kita lewatkan dulu ya. Ada yang tahu soal matematika ini? Rumus volume prisma segitiga yang ingat kemarin? Kok buka yang besar? Buka yang kecil. Lagi? Kita buka yang kemarin kita bahas. Kita sudah buka. Ya. Lanjut, Pak Ari. Oke, kita lanjut aja ya. Ya lanjut aja Pak Ari. Kita Oke. nomor 25, moga Adriani. 25 rumus menentukan jumlah bilangan asli yang pertama adalah pilihannya C, Pak Ari. Ini kita pakai modelnya Pak siapa? Agung kemarin ya, yang coba-coba itu Agung, ya. ya. Sudah sama ini. Kita pakai model coba-coba kemarin. Dan 1 oke, 1 tambah 1 tambah 1 plus per 2 gitu. Oke, kita lanjut. Ada yang mau diperjelas lagi yang ini? Tidak perlu ya, nanti bisa lihat reviewnya di video yang sebelumnya saja, lebih mudah. Oke, untuk yang berikutnya 26. 26 sebuah bilangan X adalah pecahan A per B. Jika A ditambah 3, maka menghasilkan bilangan 2/3. Jika B ditambah 1, maka menghasilkan bilangan 1/2. Berapakah bilangan X tersebut? Jawabannya 11/21. Sudah ada jawab rumusnya itu ya Pak Ari. Ini di sampingnya ada cara pengerjaannya. A plus 3 per B. Ini kan jika bilangan 2/3 3B plus 1 X adalah pecahan A per B jika A plus 3. Iya, A plus 3 per B ini kali ini ya, A plus 3 per B sama dengan hasilnya 2/3. Berarti A plus 3 per B sama dengan 2/3. Dilanjut bawahnya 3A plus 9. Ini berarti dipindahkan ya. Ini juga pusing, ini ahlinya Pak Tung nih seharusnya kalau ada ini. Bisa menjelaskan lebih. Ngomong ke Budi ya. Halo? Budi ya? Oke. Salah mencet mungkin. Kalau seperti ini, kalau yang lebih paham matematika jauh teman kita Pak Agung kemarin gitu. Oke. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Lihat contohnya ini bisa didalami lagi.
Karena sudah jelas ini contohnya sudah bisa kita baca. Ibu Adriani, kita ke nomor 27. 27. Ada kapal bermuatan 50 orang setelah 60 km mengalami kebocoran dengan kecepatan 2 ton per 5 menit. Kapal akan tenggelam jika air masuk sebanyak 72 ton. Di kapal tersebut, pompa air yang berfungsi mengeluarkan air 12 ton per jam. Berapa kecepatan minimal kapal agar tidak tenggelam saat sampai di apa tuh Pak Ari ketutupan? Ini benar, Bu. Ini gambarnya. Nah, ini. Sampai di Berapa kecepatan minimal kapal agar setidaknya tenggelam saat sampai di pelabuhan dan penumpang bisa diselamatkan? Jawabannya itu 10 km per jam. ini ada sudah Mana ada. Pak Jamal? Aduh, kalau matematika saya blank gitu. Ini ada Jamal penjelasan bidangnya bahasa. Bahasa Inggris Gimana? serahkan ke Pak Jamal. Ya, kalau bahasa Inggris siap saya bantu. Ini di bawahnya ada apa? Penjelasannya. S sama dengan 60 kilo, kebocorannya 2 ton per 5 menit sama dengan 24 ton per jam. Kekuatan pompanya 12 ton per jam. Terus selisihnya 24 min 12 sama dengan 12 ton per jam. Berarti waktu tenggelam kapal adalah 72 bagi 12 sama dengan 6 jam. Nah, ini dari jaraknya 60 kilo dibagi 6 jam. Jadi kecepatannya adalah 10 km per jam. Jelas nih kayaknya ini. Nanti bisa dipelajari lagi sendiri ya. Ini sudah jelas penjelasan di sini. Dan penghitungannya ini, jadi ini tadi dihitung dulu kapasitas air yang masuk ke dalam kapal. Ya, dalam ini tenggelamnya kan kalau 72 ton berarti kapalnya tenggelam, sedangkan setiap jamnya cuma 12 ton. Jadi tinggal dibagikan ketemu waktunya sehingga kecepatan tenggelamnya sekira-kira dalam waktu 6 jam akan tenggelam. Jadi butuh kecepatannya 10 km per jam. Oke, kita lanjut ke 28. 28. 1. Menggunakan perhitungan revolusi bulan Hijriah. 2. Menggunakan perhitungan revolusi bumi. 3. Jumlah hari di kalender ada 365 hari. 4. Jumlah hari di kalender ada 394 hari. Pernyataan yang benar mengenai kalender Masehi yaitu yang B, 2 dan 3. Menggunakan perhitungan revolusi bumi dan jumlah hari di kalender ada 365 hari per tahun. Udah kelihatan gini ya. Kalau bulan itu berarti sudah hijriah, harinya juga lebih pendek. Oke, kita lanjut, Bu. 29. Ini sudah ini kemarin ini. 29. Tulang gladius atau tulang dada terletak di dada adalah bagian tulang untuk yang D, tempat melekatnya tulang rusuk ke-8 sampai ke-10. Iya. Tapi bukannya yang B itu ya Pak Arin? Atau yang D. Yang mana, Bu? Oh ya, yang E, tempat melekatnya tulang rusuk ke-3 dan ke-7, tulang gladius. 3 sampai 7 atau 3 dan 7 ya? 3 sampai 7 tuh Pak Ari ya. Bukan 3 dan 7 ya? Iya, dia kan ada 3 jenis tulangnya tuh. Gladius nih yang tulang ke-3 sampai ke-7.
Oke. Kita lanjut ke nomor 30, Bu. 30. Adi menimba air dengan katrol dan Betty menimba air dengan seutas tali secara langsung. Pernyataan berikut yang benar adalah di sini gaya kuasa yang dilakukan Adi untuk mengangkat beban itu sama besar dengan yang dilakukan Betty. Keuntungan gaya dengan keuntungan mekanisnya sama. Keuntungan. Ini Iya. kan bukan keuntungan mekanik yang ya. Kan kalau ini keuntungan mekaniknya Betty sama Adi sama besar. Sama besarnya kalau keuntungan mekanik. Kalau keuntungan mekanik ya. Menarik ke bawah lebih sulit daripada menarik ke atas. Mulai gampang ke bawahnya gitu, tinggal ganduli tok itu. Kali yang A saat menarik ke atas arahnya sesuai dengan gaya. Tidak nggih, kalau narik ke atas kan berarti melawan gravitasi kan? Iya, gravitasi kan di bawah. Kalau kita malah pakai katrol itu malah kita sesuai gravitasi malah. Menarik ke bawah lagi. Berat tubuh kita. Berarti yang tepat nggih ya. Yang ya, gaya kuasa yang dilakukan Adi untuk mengangkat beban itu sama besar dengan yang dilakukan Betty. Berarti gaya kuasa yang dilakukan Adi untuk mengangkat beban itu sama dengan. Berarti ada tambah lagi nih, selain keuntungan mekaniknya sama dan gaya kuasa juga sama ya. Oh iya, betul Pak Ari. Ini ada contohnya kemarin yang sempat kita diskusikan. Ini kalau satu keuntungan mekanisme, kalau ini katrol tetap, ini keuntungannya 1, kalau katrol gerak keuntungannya 2. Terus kalau majemuk keuntungannya banyaknya tali yang menopang benda. Jadi semakin banyak katrolnya yang bebas berdiri semakin besar ya keuntungannya. Oke, 31 mungkin mau dilanjut Bu Adriani atau mau dibantu yang lainnya? Kita sampai 35 nih aja Bu. Lanjut Pak Jamal. Aduh, kalau saya kan hanya sekedar pengamat tuh. Masa suruh baca. Uni Mida. Ayo Bu Adi lagi caca. Iya, selanjutnya nih. Oh iya. 31. Satu protein dengan enzim tripsin menghasilkan asam amino. 2 vitamin X air, mineral tidak mengalami pencernaan kimiawi. 3 kalsium atau susu. Yang keempat glukosa dengan enzim laktase menghasilkan laktosa. Yang 5 asam amino yaitu protein yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi yaitu yang 3, 4, dan 5 kalsium, glukosa, dan asam amino. Oke, ini sudah kayaknya ini soal yang keempat kita bahas tentang ini Bu. Dari yang kemarin ini kuncinya sepertinya kemarin cuma di kalsium, glukosa, sama protein. Iya, protein ya. Kalau lemak kemarin tidak masuk ya. Lemak tidak masuk kemarin kayaknya ya. Kayak ini beda ya. Proteinnya malah nggak masuk di sini ya. Kalau kemarin pencernaan kimia itu masuk, pilihan kemarin ada protein, ada glukosa, ada apa tuh yang dari nasi itu apa lupa saya. Ya. Ini kok sama ya antara 1 sama 5. 1 sama 5.
1 sama 5 sama. Ya nggak apa-apa sama. Kan nggak ada pilihannya itu yang apa? Kalau kemarin kan yang keluar itu protein, glukosa, itu kan yang pasti apa yang terpilih kemarin berapa kali kita dua soal kemarin ya, yang kemarin 2 soal ya, ini berarti ketiganya. Ada yang bisa memberikan masukan mungkin? Bari. Ya, gimana Pak? Ini kan yang penting cluenya itu kalau ada 2 itu kan pasti salah. Ya, berarti diambil yang tidak ada angka 2 saja. Seperti itu cara cara mengerjakannya. Kalau ada yang itu, vitamin mineralnya salah ya, berarti ininya ya. Dari pilihan itu yang tidak ada angka 2-nya yang mana gitu. Yang C. Ini analisa seorang sastrawan ini. Pakai feeling ya Pak Ari gitu. Kalau posisi prakteknya kan mumet kita tuh menghadapi banyak soal itu. Jadi kalau lebih nganu kan ya kita lihat praktiknya. Oh ini yang ini nggak masuk, berarti kita posisi ngerjakan itu dilihat mana yang tidak mungkin kalau ada di situ lah itu sudah pasti dicoret. Yang itu cara. Oke. Itu tipsnya Pak ya. Oke, 32 pada proses inspirasi pernapasan perut berikut hal yang benar adalah A. Terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. Kalau inspirasi menghirup nafas sih. Iya. Oke, inspirasi memang diafragmanya berkontraksi terus jadi datar gitu. Kalau rongga dada membesar, tekanan rongga dada menjadi lebih besar dibanding tekanan udara luar. Kalau rongga dada membesar ya, berarti tekanannya berkurang kalau di dada ini. Terus kalau yang di C, tekanan pada rongga dada menjadi lebih kecil dibandingkan udara luar sehingga udara keluar. Ini kebalik ini kalau yang B sama C ini kebalik ini. Terus diafragma mengalami relaksasi sehingga mengendur. Ini ekspirasi nih. Terus yang E, diafragma mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengecil. Ini juga ekspirasi. Oke, jawabannya yang A ya. Karena yang di D sama E itu ekspirasi semua, yang B sama C itu sepertinya kebalik itu. Iya. Keterangannya kebalik. Seharusnya pilihannya yang kausa apa penyebab akibatnya yang kebalik. Oke, kita lanjut ke nomor 33. 33. Anak yang nilainya kurang tuntas saat ulangan, apa yang kita lakukan? Jawabannya di sini A. Melakukan remedi selama 1 semester sampai tuntas. Melakukan, ya ini intinya sampai tuntas gitu. Iya, sampai dia tuntas. Kalau ini melakukan 2 remedi, itu kita tuntas tidak tuntas selesai. Iya, terserah. Masih banyak yang harus target lagi. Iya. Oke, siap ya, ini yang 33 ya. Oke, nomor 34. 34. Usaha pasca erupsi Merapi banyak kerikil, pasir, batuan. Usaha yang cocok adalah yang A. Ekstraktif, mengambil sumber daya alam tanpa pengolahan. Ekstraksi itu berarti mengambil sumber daya apa? Mengambil sumber daya alam ya.
Kemarin saya jawabnya di pertambangan karena tahunnya kan pas tambang itu. Ini juga ternyata Ada lumayan. seperti itu. Satu ini aja Ini ya. masih tidak terlalu bermasalah. Kalau di situ ada ekonomi tambah orang tambah apa berpikirnya itu ada uangnya di situ. Oke, ya, ekstraksi ya, pengambilan sumber daya alam untuk Iya, ada betul. kepentingan manusia ya. Iya. Nomor 35 untuk yang terakhir hari ini saja. Falah bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian dia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. Setelah beristirahat selama setengah jam, dia melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam dengan kecepatan 10 km per jam dan tiba di kota B. Berapakah jarak kota A ke kota B? Sini jawabannya yang A, 50 km. Ini gimana caranya ngitungnya ini? Kemana Bapak matematik kita ya? Iya, Pak Agung kemana tuh? Dari A ke arah utara. A berarti ke gapaknya ke atas ya. Dari A ke atas sepanjang 30 km. Terus belok ke timur berarti ke kanan ya. Ke kanan 20. Tadi naik 30, ke kanan 30. Ke kanan 20. Terus setelah istirahat dia melalui perjalanannya berarti ke bawah banyak 10. Berapa jarak kota A ke kota B? Berarti ini menghitung jaraknya semuanya Bu ya. Oh Ibu semua. Kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Berarti dibagi 2 ya. Berarti jaraknya 15 kilo ke atasnya. Ke utara 15 kilo. Ke timurnya kecepatan 20 km. Maaf kok. Diulangi saya kok rada aneh. Kalau kecepatannya 30 km selama 2 jam, berarti jaraknya yang ditempuh 60 kilo bener nggih? 60 kilo nggih untuk yang ke utaranya. Ini Iya Pak Ari. Iya ada repot ini. Oh ya ini sudah dihitungkan ini. Kenapa kita yang ya ke utaranya 60 kilo, terus ke timurnya 20 kali 1,5 berarti 30 km. Terus yang ke selatannya 2 kali 10 berarti sekitar 20 km. Jarak kota A sampai B 30 km ya? 50? 30, 20. Oh, ini nyari sisi miring ini ya. Nah, ini ketemu ini. Ini berarti ini kecepatan berubah menjadi rumus Pitagoras ini. Ya kan? Jadi ini ada tadi panjangnya 60 dikurang ini panjangnya 60 dikurangi ini panjangnya 20 berarti panjangnya sisa 40. Sedangkan ini yang A-nya 40, yang B-nya 30. Berarti ada tambahan lagi ini. Jadi kita mau ngitung rumus Pitagoras ya, mencari ke miring ya. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Sedangkan sini berarti A kuadratnya Tidak bisa. A kuadratnya berapa ini? 40 ya, 40 kuadrat tambah 40 kuadrat tambah 30 sama dengan Jeng jeng jeng. Oh iya, pintarnya lagi nih. Siapa bikin? Orang. Orang. Ais. Oh iya. Oke, ini 40 kuadrat berarti berapa? 1600 ya. Ini nolnya kita coret tidak coret dulu ya. 600 ya. 600 gimana nih Pak Jamal? Ngitungnya gimana Pak Jamal? Ini lebih disingkat saja. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, berarti 9 tambah 16 berarti 25, berarti 25 itu berarti 5, berarti jawabannya benar 50 itu. Kita lihat ini ya, berarti coba saya hitung biar 1600 tambah 900 sama dengan C kuadrat 2500. 2500 sama dengan beratnya kan 50. itu sama dengan 50 ya. Oke. Sudah ketemu ya, berarti ini sudah kita pakai cara yang pertama ini dulu, terus baru kita cari rumus yang mencari miring segitiga. Ini keluar kemarin nih, saya tidak bisa jawabnya. Oke, sudah ketemu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin ini sudah pukul 9 lebih. Kita hari ini sudah sampai ke nomor 35 soal Y. Walaupun beberapa ada soal yang sudah kita bahas kemarin, ternyata hari ini kita juga masih belum memahami ya. Tapi beberapa cukup banyak yang kita sudah cukup memahami. Tapi ada baiknya tetap kita tetap waspada, tetap kita perhatikan. Tadi konsepnya Pak Jamal boleh kita terima. Jika kita bingung, di situ pilihannya ada yang sama, berarti coba cari pilihan yang salah dulu. Berarti kalau di situ tidak ada pilihan salah, berarti pilihan itu yang paling benar. Itu ya Pak Jamal ya? Iya betul, pengalaman saya kemarin seperti itu. Oh, iya. Atau mungkin teman-teman juga menerapkan itu, tapi salah kliknya mungkin Pak Jamal. Keberuntungan belum berpihak. Oke itu Bapak Ibu. Nanti pasti lulus Pak Andriani. Yes. Ya amin Bismillah, Pak Jamal. Udah ketemu jawabannya soal saya tadi Pak Jamal. Sudah. Mantap Pak Andriani. Oke, ini nanti kita cari solusinya terus sampai besok hari Sabtu. Insya Allah kalau jadwalnya baru keluar besok kita tanggal 24 ya. Tidak seperti kemarin kita jadwalnya bisa keluar langsung tidak terlalu mepet. Ternyata ini kita nanti jadwalnya munculnya juga mepet. Kita 24 baru keluar jadwal, terus 25 kita trial pakai exam browser. Jadi tetap kita semangat semuanya ya. Semoga ini pembahasan soal Y kalau bisa sampai soal Z bisa selesai sebelum hari Sabtu. Kalau bisa Jumat kita sudah selesai bahasnya. Kalau Tari, di Play Store itu kayaknya ada soal hampir mirip XYZ. Coba lagi download. Oh sudah Pak, beberapa sudah download, cuman di situ kan tidak ada penjelasannya Pak. Cuman ngapal ke jawabannya. Iya, ada penjelasannya. Nah, yang ini kita takutkan seperti tadi Pak yang kita takutkan yang tadi masalah katrol tadi. Itu soalnya sama.
tapi pilihannya beda. Kalau kita tidak punya Iya, konsepnya coba kan, paham aja, Bro. kalau tidak paham konsepnya, ya ketemunya pusing lagi nanti. Tapi paling tidak tadi Iya. teman-teman sudah punya konsepnya, punya konsep bahwa intinya kalau pakai katrol tetap tunggal dengan tanpa katrol yang langsung ditarik itu kan sudah ketemu konsepnya bahwa keuntungan mekaniknya sama kan gitu. Sama Terus ya, kalau benar. nanti Usaha yang beda. untuk yang gravitasi kan sudah paham kan, kalau yang kita tadi apa pakai langsung kan berarti kita melawan gravitasi, kalau kita pakai katrol berarti kita tidak melawan gravitasi karena posisi kita bisa pakai berat tubuh kita. Oke, itu ya. Kalau yang lainnya nanti bisa dipahami lagi, terutama tadi ya yang 5 sama prisma. 5 sama prisma tadi ada soalnya kemarin berbeda-beda jawabannya. Soalnya sama tapi solusinya jawabannya pilihannya yang berbeda. Ada yang modelnya kemarin ditanyakan selimutnya, ada yang ini ditanyakan volumenya. Jadi yang kita perlu pahami berarti perlu mempelajari bagaimana menghitung selimut dan bagaimana menghitung selimut atau sisi ya. Menghitung luas sisi atau selimut dan juga bagaimana menghitung volumenya. Itu terima kasih perhatiannya. Malam ini kita cukupkan sekian. Dengan mengucap alhamdulillah kita cukupkan hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika mengganggu waktu panjenengan. Semoga tetap bisa belajar bersama sampai besok. Sebelum saya tutup, ada yang mau memberikan masukan dulu? Oke, kalau tidak ada yang memberikan masukan, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.